Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indah Rahmawati, Indah Putri S, dan Fitra Sri Muhidah yang ingin mempresentasikan mengenai konsultasi oleh audit internal. Langsung saja yang pertama, hierarki tujuan konsulting. Manajemen konsulting meliputi kegiatan-kegiatan yang sangat bervariasi dan banyak firma konsulting dan anggotanya sering mendefinisikan praktek-praktek ini secara berbeda. Salah satu cara mengelompokkan kegiatan-kegiatan ini adalah menurut bidang keahlian konsultan yang bersangkutan. Misalnya, bidang kompetitif analisis atau analisis situasi permainan, corporate strategy atau strategi korporasi, operation management atau manajemen operasi, atau human resource atau sumber daya manusia. Namun, dalam prakteknya banyak perbedaan terjadi baik di dalam bidang masing-masing maupun antar bidang. Maka dapat disajikan 8 tujuan utama penugasan konsulting yang disusun menurut hierarkinya. Antara lain, yang pertama yaitu tujuan pertama, memberikan informasi. Yaitu, biasanya alasan utama bagi klien meminta bantuan konsultan adalah untuk mendapatkan informasi. Tujuan yang kedua yaitu memecahkan masalah. Manajer seringkali memberikan masalah yang sulit untuk dipecahkan konsultannya. Jadi, tugas pertama konsultan adalah menelusuri konteks permasalahannya. Tujuan yang ketiga yaitu diagnosis eksekutif. Umumnya, nilai para manajemen konsultan terletak pada keahlian mereka sebagai diagnostician. Keahlian mereka dalam mendiagnosis. Namun, proses yang menghasilkan diagnosis yang akurat seringkali membuat hubungan para klien dengan konsultannya menjadi tegang. Para manajer khawatir bahwa konsultan menemukan situasi yang sulit di mana mereka mungkin yang akan disalahkan. Tujuan yang keempat yaitu merekomendasikan tindakan yang harus diambil. Suatu penugasan berakhir dengan suatu laporan tertulis atau presentasi lisan yang merangkum temuan atau apa yang konsultan tahu dari penugasan itu dan serangkaian rekomendasi yang rinci mengenai yang sebaiknya dilakukan klien. Banyak orang mungkin berpendapat bahwa tujuan penugasan konsulting sudah dicapai ketika konsultan menyerahkan action plan yang konsisten dan logis berdasarkan masalah yang didiagnosis. Tujuan yang kelima yaitu mengimplementasikan perubahan. Peran konsultan dalam tahap implementasi menjadi bahan perdebatan hangat dalam profesi konsulting. Ada yang berargumen jika seseorang memberikan rekomendasi juga memainkan peran seorang manajer, itu sudah melampaui batas-batas wilayah konsulting. Tetapi, ada juga yang berpendapat jika implementasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien, ini sikap yang kurang profesional karena rekomendasi yang tidak diimplementasikan atau diimplementasi secara buruk merupakan pemborosan uang dan waktu. Tujuan yang keenam yaitu membangun konsensus dan komitmen. Bermanfaat tidaknya suatu penugasan konseling bagi organisasi yang bersangkutan bergantung pada kesepakatan dengan klien mengenai sifat masalah dan peluang yang dihadapi dan apakah tindakan perbaikan yang tepat. Tujuan yang ketujuh yaitu memfasilitasi pembelajaran klien, yaitu konsultan memberikan pembelajaran kepada kliennya dengan mengikutsertakan karyawan klien dalam proses-proses penugasan. Yang terakhir yaitu tujuan ke-8, organizational effectiveness. Istilah organizational effectiveness mungkin dapat diterjemahkan sebagai efektivitas organisasi. Istilah ini digunakan dalam arti menyesuaikan diri dengan menerima strategi dan perilaku di kemudian hari terhadap perubahan lingkungan dan untuk mengoptimalkan peningkatan nilai sumber daya organisasi dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan auditor internal, yaitu
Ketika auditor internal ditempatkan dalam peran konseling atau menjadi konsultan internal, mereka memusatkan perhatian pada bagian atau departemen tertentu dan bukan pada perusahaan secara keseluruhan. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan atau konflik interest antar tugas dan kewajiban sebagai auditor yang independen dan sebagai konsultan. Untuk selanjutnya yaitu menjadi penasihat terpercaya. Chambers merangkum atribut of outstanding trust advisor berdasarkan survei global atas 300 CAE atau Safe Audit Eksekutif dan wawancara tatap muka secara pribadi atau one-on-one interview. Ia mengelompokkan atribut ini ke dalam atribut personal, relasional, dan profesional. Masing-masing kelompok ini dirinci dengan atribut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kelompok atribut personal atau pribadi auditor internal dengan atribut yang lebih rinci. Dan yang kedua, yaitu kelompok atribut relasional atau hubungan dengan pihak-pihak lain. Selanjutnya mengenai the foresight. Dalam bab yang membahas diagnostika data, ada 3 istilah dengan suku kata sight, yang dalam penggunaan sehari-hari berarti melihat atau penglihatan. Ketiga sight itu adalah melihat ke belakang, melihat ke dalam, melihat ke depan. Ketiganya adalah hindsight, insight, foresight. Dalam hubungan dengan pengelola bisnis ada satu sight lagi, yakni oversight. Istilah oversight dalam bisnis atau dalam konteks audit internal harus berarti pengawasan. Memberikan insight melalui consulting. CAE atau Safe Audit Eksekutif seyogianya mempertimbangkan untuk menerima konsultasi berdasarkan potensi penugasan ini, memperbaiki pengelolaan nilai, dan memperbaiki operasi organisasi. Penugasan-penugasan yang dimaksudkan dalam rencana kerja audit. Jenis-jenis konsulting. Jasa konsulting bisa terdiri dari macam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manajemen, selama kegiatan ini tidak mengganggu independensi dan objektivitas auditor internal. Jenis yang pertama yaitu advisory consulting engagement. Yang kedua yaitu educational consulting engagement. Dan yang ketiga facilitative consulting engagement. Dan yang keempat blend engagement. Dan yang kelima root cause analysis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.